Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Diincar Manchester United dan Chelsea, Kieran Trippier malah memilih Newcastle. Kieran Trippier masuk dalam daftar buruan klub-klub papan atas seperti Manchester United dan Chelsea. Tetapi pemain Atletico Madrid itu malah memilih tim yang sedang berada di jurang degradasi Premier League, Newcastle United. Kieran Trippier adalah seorang back fleksibel yang menempati beberapa posisi sekaligus di lini pertahanan. Jadi tidak heran jika banyak klub raksasa yang meminati jasanya. Chelsea tertarik karena Ben Chilwell harus absen lama karena cedera. Namun sejauh ini menurut laporan dari Fabrizio Romano, Chelsea belum melakukan pendekatan terhadap Kieran Trippier. Mereka masih mempersiapkan proposal penawaran yang bisa membuat sang bek yakin berlabuh ke Stamford Bridge. Atletico Madrid sendiri sedang berupaya untuk meyakinkan Kieran Trippier agar mau bertahan, setidaknya sampai musim 2021-2022 berakhir. Kieran Trippier adalah pemain penting dan sudah mencatatkan 12 penampilan sebagai starter di La Liga. Namun Kieran Trippier sudah membulatkan tekadnya untuk kembali ke Inggris, bukan Chelsea, melainkan Newcastle United yang saat ini menduduki peringkat ke-19 dalam klasemen Premier League. Beberapa laporan menyebutkan bahwa tawaran gaji setinggi langit dari The Magpies membuat Kieran Trippier yakin untuk pindah. Nilainya diyakini bisa membuat Kieran Trippier jadi pemain dengan bayaran termahal di dalam klub. Proposal dengan bayaran besar tentu akan memikat Kieran Trippier yang sudah berusia 31 tahun. Kesempatan mengantongi uang berjumlah besar di umur yang sudah mendekati masa pensiun jelas tidak boleh dilewatkan. Selain itu ada alasan lain mengapa Kieran Trippier mau bergabung dengan The Magpies. Menurut Express Sport, kontrak yang ditawarkan juga meliputi klausul khusus, di mana klub harus merelakan kepergian sang pemain jika terdegradasi. Jamie Redknapp ungkapkan Manchester United butuh Antonio Conte. Jamie Redknapp menyatakan Manchester United seharusnya merekrut Antonio Conte karena mereka membutuhkan pelatih sekaliber dirinya. Conte santer dikait-kaitkan dengan The Red Devils pada Oktober, namun klub memutuskan untuk tetap bersama Ole Gunnar Solskjaer. Tottenham Hotspur kemudian menunjuk mantan pelatih Inter Milan dan Juventus tersebut sebagai arsitek yang baru. Conte awalnya menolak Spurs pada musim panas, hanya beberapa pekan setelah dia meninggalkan Nerazzurri dengan persetujuan bersama. Namun Conte akhirnya sepakat pindah ke London Utara dengan kontrak 18 bulan, dan dia menaikkan kontraknya pada 2 November. Sementara itu United akhirnya memecat Ole dan menggantikannya dengan Ralf Rangnick. Jamie Redknapp yakin United seharusnya merekrut Conte ketika mereka memiliki kesempatan. Mengapa mereka tidak mendatangkan Antonio Conte ketika mereka bisa melakukannya? Mereka membutuhkan seseorang seperti dirinya, ujar Redknapp kepada Sky Sport dikutip dari Football Italia. Jika Anda hanya sampai di sana hingga akhir musim, Anda telanjang di sana. Cara dia melatih sekarang bisa membuat dia tidak akan mendapatkan 2 tahun lagi, tambah dari Redknapp ketika berbicara tentang Rangnick. Jika dia berada di sana dalam jangka panjang, dia punya banyak keputusan untuk dibuat. Ada banyak pemain yang dia coba masukkan ke dalam tim ini. Bola seharusnya mendapatkan Man of the Match untuk Manchester United hari ini karena harus melakukan pekerjaan untuk tetap berada di sana. Karena setiap orang diberikan begitu saja. Ketika Anda melihatnya saat ini, mereka akan jauh dari itu, ungkap Jamie Redknapp. Conte tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan Liga Premier Inggris di Tottenham Hotspur. Taktik Rangnick dikritik, Ronaldo dan Cavani jadi tidak guna. Kekalahan Manchester United dari Wolverhampton Wanderers mengundang kritik. Ex-back Manchester United Rio Ferdinand menyayangkan taktik Ralf Rangnick. Manchester United kalah 0-1 saat menjamu Wolverhampton Wanderers di Old Trafford setelah sampai Januari. Dalam lanjutan Liga Inggris, gol Joe Moutinho bikin setan merah tertunduk malu di kandangnya sendiri. Secara penampilan, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan bermain cukup mengecewakan dan kalah intens. Wolverhampton mampu melepaskan 19 tembakan dengan 6 yang on target. Sementara United cuma punya 9 percobaan, di mana 2 diantaranya mengarah ke gawang. United yang turun dengan formasi andalan Ralf Rangnick 4-2-2-2 kesulitan membongkar Wolverhampton yang bermain dengan pola dasar 3-4-3. Taktik Rangnick itu turut dikritik Rio Ferdinand karena dinilai menyia-nyiakan kualitas terbesar dari duet Ronaldo dan Cavani. Ferdinand menyebut pola 4-2-2-2 bikin United kekurangan suplai dari lebar lapangan.
Padahal Ronaldo dan Cavani justru paling oke saat mendapatkan bola-bola dari area tersebut. Keluhan terbesar saya adalah ketika Anda punya Cavani dan Ronaldo di dalam tim, dua dari para penyerang terbaik untuk menyongsong bola dari lebar lapangan, dan Anda tidak bermain dengan pemain melebar atau mampu mengirim bola dari sana, maka itu terasa seperti tugas yang tidak ada gunanya, ungkap Rio Ferdinand di channel YouTube-nya. Mereka harus dimainkan sesuai dengan kekuatan mereka, seperti Falcao beberapa tahun lalu. Kami mendatangkan seseorang yang bagus dalam menyongsong bola, tetapi tidak pernah bisa memberikan bola itu. Jadi bagaimana Anda bisa mengharapkan mereka menghasilkan hal-hal bagus, ungkap Ferdinand. Ronaldo bisa melakukan hal lain juga, begitu halnya dengan Cavani. Tetapi jika dua dari kekuatan besar mereka adalah ketika diberikan umpan silang, maka kirim bola ke kotak penalti. Saya tidak bilang yang penting tendang, maksud saya adalah mainkan lebar lapangan lebih banyak, ungkap Rio Ferdinand. Pemain muda ini resmi tinggalkan Old Trafford ke Birmingham City. Update transfer Manchester United di jendela transfer Januari 2022. Setan Merah resmi melepas bek mudanya Teden Mengi ke Birmingham City. Di bursa transfer Januari 2022, United sepakat untuk melepas Teden Mengi dengan status pinjaman selama sisa musim ini kepada Birmingham City. Teden Mengi adalah bek tengah yang belum lama ini menjalani debut di Liga Champions kontra Young Boys yang berakhir imbang 1-1. Sebelumnya, Teden Mengi menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan Derby County di bawah besutan Wayne Rooney. Di Birmingham City, Teden Mengi akan bergabung dengan lulusan Akademi Tahith Chong. Mengi adalah pemain internasional Inggris U20 yang telah menjadi kapten United di semua kelompok umur. Langkah ini akan menyatukan kembali Teden Mengi dengan sesama lulusan Akademi Tahith Chong yang juga dipinjamkan ke Birmingham. Namun pemain sayap tersebut saat ini sedang menjalani masa perawatan di Carrington untuk cedera pangkal paha yang dideritanya di awal musim. Mengi akan segera bergabung dengan rekan satu timnya tersebut dan bisa melakukan debutnya di kandang sendiri dalam pertandingan putaran ketiga Piala FA Emirates Sabtu ini. Sudah lama ditahan, Donny van de Beek akhirnya bakal dilepas Manchester United di Januari ini. Penantian panjang Donny van de Beek untuk pergi dari Manchester United akhirnya akan terwujud di Januari ini. Sebab pihak Manchester United dikabarkan sudah rela untuk melepas Van de Beek di bursa transfer musim dingin ini, namun dengan status pemain pinjaman saja. Seperti yang diketahui, Van de Beek memang sudah tidak begitu betah berada di Old Trafford. Situasinya yang sering menjadi penghangat bangku cadangan adalah penyebabnya. Melansir dari laman mirror.co.uk, pemain asal Belanda tersebut akhirnya mendapatkan lampu hijau untuk hengkang pada bursa transfer Januari. Namun mereka tidak ingin menjualnya, melainkan hanya dengan status pinjaman. Kepala Old Trafford akan mengizinkan perwakilan Van de Beek untuk mencari pelamar potensial pada Januari ini, tulis pernyataan mirror.co.uk. Tetapi setiap tawaran pinjaman harus sesuai dengan persyaratan Setan Merah. Lanjut dari pernyataan itu, manajemen Setan Merah memberi syarat bagi setiap klub yang ingin meminjam jasa pemainnya tersebut. Mereka harus menanggung gaji Van de Beek ditambah biaya pinjaman. Meski demikian, belum ada klub yang dirumorkan berminat mendatangkan atau meminjam jasa pemain 24 tahun itu. Kepastiannya yang belum terbukti di Old Trafford menjadi penyebabnya. Di sisi lain, Van de Beek sendiri nampaknya harus sedikit lebih bersyukur. Ralf Rangnick ingin dirinya bertahan dan menjanjikan akan memberikan porsi menit bermain yang lebih cukup untuk kepadanya.